Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Etika Profesi TI yang beranggotakan Aditya Rismarara Putri, Amanda Rizky Rostifika, dan Sabrina Amalia Putri. Di sini kami akan menjelaskan sejarah dan perkembangan etika profesi di bidang IT. Etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu ethos yang berasal dari bahasa Yunani dan to compute yang berasal dari bahasa Inggris. Sejarah etika komputer era 1940 sampai 1950-an. Pada awal tahun 1940-an, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah merem anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Lalu Profesor Wiener menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetics atau the science of information feedback system. Lalu kemudian membuat Profesor Wiener menarik kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi yang sekarang dikenal dengan teknologi informasi. Pada tahun 1948, dalam penelitiannya, Profesor Wiener juga meramalkan terjadinya revolusi sosial dan perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul Cybernetics, Control and Communication in the Animal and Machine. Pada tahun 1950, penelitian Profesor Norbert Wiener tersebut masih berlanjut, lalu menciptakan buku The Human Use of Human Beings. Konsep pemikiran Profesor Wiener tersebut yang menjadi pondasi dalam perkembangan etika komputer di masa mendatang. Era 1990-an. Pada era ini terdapat pembahasan computer-enabled crime, masalah yang disebabkan kegagalan sistem komputer, invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Selain itu, pada era ini, etika komputer merupakan suatu disiplin ilmu. Era 1990-an sampai sekarang, Donald, Kate, Simon, dan Diane melakukan riset mengenai tanggung jawab profesional dalam bidang komputasi dengan menyelenggarakan konferensi Etikom pertengahan 90-an. Selanjutnya, Simon Rogerson mendirikan Centre of Computing dan Social Responsibility. Pada era ini, etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyak riset dan perguruan tinggi di dunia yang akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika komputer di Indonesia. Di Indonesia, pemikiran tentang etika komputer diadopsi menjadi kurikulum wajib di hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Etika komputer dimasukkan pada bidang studi yang relevan. Topik selanjutnya adalah pandangan dalam cakupan etika komputer. Masalah yang harus dihadapi mengenai bagaimana teknologi komputer harus digunakan, sedangkan etika komputer menentukan apa yang harus kita lakukan. Isu-isu pokok etika komputer. Terdapat 5 isu pokok. Yang pertama, kejahatan komputer. Yang kedua, cyber ethics. Yang ketiga, bisnis dan e-commerce. Yang keempat, pelanggaran haki. Dan yang kelima, tanggung jawab profesi. Selanjutnya, kita akan membahas kejahatan komputer. Kejahatan komputer ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal menurut Andi Hamzah pada tahun 1998. Contohnya seperti penyebaran virus, spam email, dan carding. Selanjutnya, cyber ethics. Internet sebagai perkembangan di bidang komputer yang dapat berkomunikasi secara langsung agar mendapatkan peluang baru untuk berbisnis. Namun tentu saja terdapat permasalahan di mana pengguna berasal dari berbagai negara yang hidup dalam dunia anonim. Selanjutnya, e-commerce atau electronic commerce yang merupakan model perdagangan elektronik, sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Namun juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti masalah pajak, perlindungan konsumen, dan pemalsuan tanda tangan digital. Selanjutnya, kita membahas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Pelanggaran hak juga dapat berupa informasi berbentuk digital sehingga mudah untuk disalin, menimbulkan keuntungan tapi juga menimbulkan permasalahan. Contohnya pembajakan perangkat lunak, penjualan CD ilegal, dan juga penyewaan perangkat lunak secara ilegal.
Selanjutnya, tanggung jawab profesi yang berupa munculnya kode etik profesi untuk memberikan gambaran adanya tanggung jawab bagi para pekerja di bidang komputer untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dengan baik. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat ya.